Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil laporan makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan judul Sistem Antrian Teller Bank Mandiri sebagai upaya meningkatkan efisiensi kecepatan transaksi. Kelompok 6 terdapat 5 anggota yang terdiri dari Andika Rafli dengan NPM 18043, Fauzan Asabi 18056, Habibah 18057, Rizka Amalia 18062, Sania Vera Agnesia 18076. Saya akan menjelaskan tentang bab 1. Dalam bab 1 ini terdapat latar belakang, yaitu untuk mengetahui model antrian teller yang digunakan pada Bank Mandiri KCP Surabaya, Jepun, dan untuk mengetahui sistem antrian yang meningkatkan efisiensi kecepatan transaksi. Penelitian ini diambil pada bulan November tahun 2015 dalam 21 hari, Senin sampai dengan Jumat. Terdapat 3 waktu, yaitu waktu sepi dari jam 8 sampai 10.20, waktu ramai 10.20 sampai jam 12.40, dan waktu normal yaitu jam 12.40 sampai 15.00 dengan populasi sebanyak 100 nasabah Bank Mandiri. Yang pertama itu metode antrian yang digunakan dalam Bank Mandiri Kembangan Jepun. Yang kedua, berapa lama waktu antrian pelanggan. Yang ketiga yaitu bagaimana kinerja sistem antrian pada kasus Bank Mandiri Kembangan. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama itu untuk mengetahui metode antrian yang digunakan dalam kasus antrian Bank Mandiri Kembangan Jepun. Yang kedua, untuk mengetahui berapa lama waktu antrian pelanggan hingga selesai dilayani. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja sistem pada kasus Bank Mandiri Kembangan. Selanjutnya ada justifikasi pemilihan metode. Ini digunakan metode antrian multi-channel single phase. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama itu teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode antrian multi-channel single phase. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan sampai 21 hari dengan sejumlah nasabah 100 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah flowchart. Tahap pertama yaitu rumusan masalah. Tahap kedua yaitu ada tujuan. Tahap ketiga ada studi literatur. Selanjutnya ada pengumpulan data. Setelah itu melakukan pengolahan data menggunakan metode antrian. Selanjutnya kita analisis apakah data tersebut sudah optimal atau belum. Jika sudah optimal, maka kita tarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Selanjutnya yaitu bab 4 yang berisi pengumpulan dan pengolahan data. Data yang digunakan berasal dari modifikasi data jurnal acuan. Pada tabel ke-1 yaitu berisi data kedatangan nasabah per hari dari hari Senin 2 November 2020 hingga hari Senin 28 November 2020. Untuk tabel kedua berisi rincian data kedatangan nasabah per hari berdasarkan tiap-tiap jam waktu kerja. Sebelum melanjutkan ke perhitungan metode antrian, maka dicari terlebih dahulu waktu pelayanan per jam dan tingkat kedatangan konsumen, di mana standar pelayanan bank adalah 2 menit per orang, maka didapatkan MIU atau waktu pelayanan per jam adalah 30 orang per jam. Lalu, tingkat kedatangan konsumen didapatkan menggunakan persamaan, yaitu lambda sama dengan rata-rata kunjungan per total jam kerja, dengan hasil Senin 103,43, Selasa 114,89, Rabu 98,86, Kamis 102,96, dan Jumat 108,68 seperti pada tabel 3. Diketahui jumlah teller sebanyak 5 dan rata-rata tingkat pelayanan sebesar 30 nasabah per jam, dan diperoleh nilai rata-rata tingkat kedatangan nasabah yang digolongkan menurut hari sesuai dengan tabel 3 dengan menggunakan metode antrian multi-channel single pass. Selanjutnya, kita mencari nilai tingkat kesibukan atau utilitas, nilai probabilitas tidak adanya nasabah, rata-rata nasabah dalam sistem, waktu yang dihabiskan nasabah dalam sistem, rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dalam antrian, dan waktu yang dihabiskan nasabah dalam antrian sesuai dengan rumus berikut, sehingga diperoleh hasil yang berada di tabel 4. Karena hasil pada tabel 4 masih digolongkan berdasarkan hari, maka dicari rata-rata untuk memperoleh hasil berdasarkan waktu pengamatan selama 21 hari.
sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel 5. Berdasarkan hasil pengamatan dari 21 hari kerja pada teller Bank Mandiri yang berada di wilayah Surabaya, Kembang Jepun memiliki 5 orang teller dengan nilai rata-rata kedatangan nasabah per jamnya yaitu 105,76 atau sekitar 106 orang nasabah. Rata-rata tingkat pelayanan per jamnya yaitu 30 orang yang mempunyai tingkat kegunaan pelayanan sebesar 0,705 atau sekitar 70,5% dari waktu kerjanya. Sedangkan rata-rata jumlah nasabah dalam sistem adalah 4,505 atau 5 orang nasabah. Karena tingkat kedatangannya sedang, maka rata-rata probabilitas tidak ada nasabah dalam sistem yaitu 0,026 atau sekitar 2,6%. Selanjutnya, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh nasabah dalam sistem yaitu 0,042 jam atau sekitar 2,52 menit. Sedangkan rata-rata jumlah nasabah yang menunggu dalam antrian yaitu sekitar 0,979 atau 1 orang. Sehingga rata-rata waktu yang dihabiskan oleh 1 orang nasabah untuk menunggu dalam antrian adalah 0,09 jam atau jika diubah ke dalam menit yaitu sekitar 0,54 menit. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari kelima teller dengan waktu pelayanan selama 2,52 menit belum menghasilkan solusi yang optimal. 6. Kesimpulan. Sistem antrian yang digunakan pada Bank Mandiri KCP Surabaya Kembang Jepun First Come First Service di mana nasabah yang datang awal akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan waktu pelayanan 2,52 menit untuk setiap orang dalam sistem waktu antrian hingga selesai dilayani. Sedangkan waktu standar Bank Mandiri yaitu 2 menit antri dan 2 menit pelayanan transaksi di teller. Dengan demikian, waktu pelayanan teller lebih kecil daripada waktu yang ditetapkan Bank Mandiri. Yang ketiga, kinerja sistem antrian kurang optimal karena kegunaan fasilitas yang rendah dan tingkat kesibukan teller yang rendah. Kesibukan teller meningkat hanya pada jam tertentu.